Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Veronica Bako dari 101 absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa sebuah tragedi jatuhnya Ibu Aisyah di lift Bandara Kuala Namu pada April 2023 lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa melalui kacamata ATHG. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita akan masuk ke dalam kronologi. Pada 24 April 2023, Ibu Aisyah mengantar ponakannya ke bandara. Ia menyusul ke ruang keberangkatan dengan menaiki lift. Di sana, ia sedang sendirian. Ia tak menyadari bahwa lift tersebut memiliki sistem 2 pintu, yaitu pintu depan dan juga pintu belakang. Karena ia hanya fokus pada pintu di depannya yang tak kunjung terbuka, beliau merasa terjebak dan juga panik. Dalam kondisi panik itulah, beliau mencoba membuka pintu di depannya dengan paksa. Naas, pintu tersebut terbuka tepat di depan celah kosong atau shaft lift. Beliau terjatuh ke dasar lift dan baru ditemukan 3 hari kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisa ATHG-nya ya. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha ataupun kegiatan yang dinilai membahayakan keselamatan, kedaulatan maupun keutuhan, juga termasuk keselamatan publik di fasilitas umum. Dalam kasus ini, kurang lebih saya telah menganalisa 2 ancaman. Yang pertama adalah perihal desain lift pintu yang sebenarnya punya risiko tinggi jika tidak dibersamai dengan petunjuk yang jelas. Bagi orang awam yang terbiasa dengan lift 1 pintu, mereka akan mengalami kebingungan saat pintu di depannya tak kunjung terbuka. Yang kedua, adanya celah di balik pintu luar yang juga merupakan ancaman yang sangat-sangat harus diperhatikan. Secara standar keamanan internasional, seharusnya pintu di luar tidak dapat dibuka secara manual maupun secara paksa. Nah, di kasus ini, hal itu menjadi sebuah cacatan sistem keamanan di mana celah kecil yang tak terlihat, apalagi dalam kondisi Ibu Aisyah yang sedang panik, menjadi ancaman bagi orang yang tidak menyadarinya. Kedua adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu hal yang bertujuan untuk menggugah kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Di sini, tantangan bukan cuma soal petugas ada ataupun tidak ada, melainkan kepekaan petugas dalam kondisi darurat. Petugas seharusnya memiliki standar SOP yang jelas ketika ada laporan yang terjebak atau semacamnya di lift. Wajib diikuti dengan pengecekan sistem secara menyeluruh. Selain itu, Bandara Kuala Namu juga ditantang untuk memiliki sistem CCTV yang terintegrasi dan mudah diakses kapanpun dimanapun, apalagi dalam insiden yang sangat amat krusial ini. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu hambatan. Hambatan merupakan suatu hal yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan yang bersifat memperlambat ataupun menghalangi sebuah tujuan. Dalam tragedi ini, setidaknya ada 2 hambatan. Yang pertama, sulitnya akses terhadap data rekaman CCTV. Di awal, keluarga korban sudah meminta untuk dilakukannya pengecekan CCTV. Namun, karena adanya aturan yang rumit, rekaman tersebut tak dapat dibuka saat itu juga. Hambatan ini sangat amat disayangkan, karena dalam situasi darurat seperti ini, setiap detik itu adalah detik-detik yang sangat berharga. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi dari pengelola ke keluarga membuat pencarian menjadi tak terarah dan juga lambat. Hambatan ini menciptakan ketidakpastian bagi pihak keluarga. Dan yang terakhir adalah gangguan. Gangguan sendiri didefinisikan sebagai hal yang muncul secara tiba-tiba dan bersifat tak terencana. Dalam kasus ini, ada beberapa faktor yang mendasari gangguan tersebut. Faktor utama yang mendasarinya adalah adanya kepanikan luar biasa yang dialami oleh korban.
Saat hal tersebut terjadi, muncul respon panik yang mengganggu logika berpikir tenang dan membuat beliau mengambil tindakan yang cukup nekat. Yang kedua, terdapat juga faktor teknis yang dimana adanya kendala pada sistem CCTV dalam kabin lift saat kejadian membuat tim keamanan tak bisa memantau kondisi secara real time. Dari analisa ATHG ini, kita dapat belajar bahwa pemenuhan hak atas keamanan dan rasa aman sebagai warga negara itu sangat teramat penting. Pihak pengelola diharapkan lebih transparan dan punya standar operasional ketika harus dihadapkan dalam suatu keadaan yang darurat. Akhir kata, mari kita sama-sama doakan almarhum Ibu Aisyah agar tenang di sisinya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga tragedi ini menjadi pengingat agar kita selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih sudah menonton dan bye!